الشاكرين حمد النائبين. Provinsi Jawa Barat, kami yakin dengan dukungan semua pihak, Masjid Al-Jabar akan menjadi tempat ibadah yang nyaman dan menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh Jawa Barat, pada khususnya maupun di Indonesia. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan laporan, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Maluku Utara yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Baik Ibu dan Bapak, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua MI Jawa Barat yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafei LCMA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Dr. Ridwan Kamil, Bang Kamil, Wagub, Kapolda, Pangdam Siliwangi, seluruh para tokoh Jawa Barat khususnya, dan para tamu yang tadi disebutkan. Saya maaf tidak disebutkan masing-masing satu-satu. Dengan penuh hormat dan mohon maaf atas kesempatan ini, karena kesempatan bukan berarti tidak menyapa kaum muslimin yang hadir di sini serta kaum muslimin khususnya Jawa Barat yang kami banggakan. Atas rahmat dan kekuasaan Allah, kita hadir pada kesempatan ini dalam rangka meresmikan suatu Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Raya Al-Jabar ini tadi disebutkan merupakan suatu kebahagiaan, keindahan dan kebanggaan khususnya masyarakat Jawa Barat. Ini betul-betul merupakan kebanggaan. Kita rasakan bukan hanya kita yang ada di sini, sejak awal ini yang ditunggu-tunggu peresmian dan pemanfaat masjid ini. Terima kasih kepada pemerintah, sebab ini adalah dukungan perhatian pemerintah kita terhadap menjaga dan mendirikan serta mengembangkan nilai-nilai Islam di Jawa Barat, kebudayaan Islam di Jawa Barat yang disebutkan tadi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kebanggaan kita bukan hanya terbatas kehadiran di sini. Tentu kita mempunyai tanggung jawab besar untuk mengisi, memanfaatkan secara maksimal, yaitu menjaga nilai-nilai Islami, menjaga bahwa Islam itu adalah karumatul insan, kemuliaan Islam dengan akidah kita. Kita tidak bisa dipisahkan antara kebanggaan masjid ini dengan kegiatan yang kita harapkan. Sekali lagi pada pemerintah dulu sebelumnya diawali pada Gubernur Bapak Heri Salamuddin
di tempat ibadah untuk mensucikan dan tadi disebutkan untuk membersihkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan Jawa Barat. Tentu sekali lagi kita yang lebih penting lagi ini bukan tidak penting. Ini adalah suatu tanda secara lahiriah yang lebih penting adalah mari kita sama-sama memakmurkan masjid ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan masjid ini betul-betul makmur. Semua yang datang bukan hanya melihat suatu keindahan, tapi ketenangan serta pembinaan kepada suatu kekuatan yang dari dalam untuk membina agama Islam khususnya, kemudian untuk membina bahwa Islam itu menghargai kemanusiaan, memegang akhlak yang mulia, sehingga hidup di Jawa Barat ini dengan riwayat ini dengan Masjid Al-Jabbar, namanya Al-Jabbar Al-Ajib, maha perkasa dan maha juara dan maha gagah untuk meneruskan suatu perjuangan Islam. Itulah nampaknya dari kami dari MUI Jawa Barat. Sekali lagi selamat atas berdirinya masjid ini di Jawa Barat, dan mari kita sama-sama memanfaatkan dari pelosok dan bukan hanya di Kota Bandung. Seperti yang disebutkan tadi, semuanya terlibat. Ini adalah tanggung jawab kaum muslimin, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kaum muslimin harus betul-betul melibatkan diri memakmurkan masjid ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami dari MUI sekali lagi merasa bangga dan bahagia. Insya Allah jajaran MUI akan memakmurkan atau semua masyarakat ada memakmurkan masjid ini sesuai dengan tujuan tadi. Paling tidak adalah menjaga, mengembangkan kebudayaan Islam, kebudayaan Islam Jawa Barat dan Islam Indonesia akan hadir di Masjid Al-Jabbar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak hadirin tamu undangan yang kami hormati, telah kita dengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua MUI Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Al-Jabbar, homonim dari kata Al-Jabbar, salah satu bidang ilmu matematika yang merupakan sumber terbesar ilmuwan muslim pada abad pertengahan. Salah satu rumus Al-Jabbar pun diterapkan sebagai rancangan Masjid Raya Al-Jabbar ini. Rumus matematika berulang yang menciptakan keindahan bangunan yang super megah ini. Selain itu, masjid dengan luas bangunan 99 kali 99 meter persegi ini sejalan dengan makna dan nilai Asmaul Husna dan nama Al-Jabbar yang berarti Maha Gagah, Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Berkehendak pun merupakan salah satu Asmaul Husna. Dan di momen yang penuh berkah ini, marilah kita lantunkan bersama nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna bersama paduan suara mahasiswa Universitas Pajajaran.
kebetulan sementara saja menjadi wali kota dan punya sedikit ilmu untuk menyumbangkan imajinasinya. Itu terjadi di tahun 2015, 7 tahun lalu. Berproseslah gagasan itu. Pak Her tanya, lokasinya di mana Pak Wali? Saya bilang sebaiknya di selatan kota Bandung, di mana tanahnya masih leluasa, sudah ada stadion GBLA dan masa depan kereta api cepat, stasiunnya akan ada di Tegaluar, hanya 5 menit kalau nanti disambung dengan sebuah transportasi. Diputuskanlah oleh kami para pengambil keputusan lokasinya di sini. Kemudian saya tambahkan Pak Her, itu daerah banjir, sebaiknya kita bangun juga infrastruktur anti banjir, yaitu danau retensi. Selamat datang Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih banyak. Izin saya lanjutkan. Maka dibangunlah danau. Maka dalam imajinasi saya, masjidnya seolah-olah terapung. Kalau provinsi lain masih terapung itu di pinggir laut, kalau di Jawa Barat Al-Jabar berada di danau buatan. Allah Maha Indah, saya menyukai keindahan. Itulah kenapa saya menikahi Ibu Atalia, bagian dari itu. Dan dalam teori arsitektur, kalau bangunan bertemu air, keindahannya double 2 kali. Nah, jadi itu ya. Kemudian dalam perjalanannya groundbreaking dilakukan oleh Pak Aher, juga Pak Deddy Mizwar di tahun 2017. Kami lanjutkan, oleh takdirnya Pak Wali Kota dan arsiteknya menjadi Gubernur Jawa Barat. Sehingga ini menjadi sebuah takdir yang sangat tidak biasa. Selain mengimajinasikan, juga mengambil keputusan sampai ke detik hari ini. Itu sudah takdirnya, tidak kami rencanakan. Nah, oleh karena itu, itulah kurang lebih sejarahnya. Dan kami sebagai pemimpin Jawa Barat ingin memberikan contoh bahwa pemimpin selanjutnya harus menghargai sejarah dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena tidak ada seorang pun ini di dunia yang bisa menyelesaikan segala urusannya. Tidak ada pemimpin yang harus jumawa seolah-olah di zamannya segala sukses, segala selesai. Tidak. Pemimpin pertama dari kilometer 0 sampai 50. Pemimpin kedua melanjutkan kilometer 50 sampai kilometer 100. Pemimpin seterusnya terus melanjutkan sampai tujuan-tujuan baru yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebenarnya saya ingin Pak Ahmad Heriawan hadir. Sudah saya undang secara pribadi, tapi beliau berhalangan karena sedang umroh. Tadi menyampaikan pesan seperti yang saya sampaikan. Tapi ada Ibu Neti, mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas nama pengambil keputusan yang mewujudkan kebersamaan ini, kira-kira begitu. Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Tiap pemimpin itu gayanya beda-beda, ya. Ada yang gayanya formal, ada yang gayanya birokratis, ada pemimpin yang gayanya hobi di lapangan, ada pemimpin gayanya hobinya inginnya banyak di sosial. Karena latar belakang saya insinyur, arsitek, memang gayanya senang banyak di infrastruktur juga. Ya, sudah begitu garis tangannya, kira-kira begitu. Di tahun 1978, seorang bapak di Komplek Cigadung, Kota Bandung, membawa seorang anak lelaki untuk membangun masjid yang disebut Masjid Mu'alimin. Si anak itu ikut membeli semen, membeli keramik ke toko bangunan bersama ayah. Dan ayahnya berpesan, suatu hari kamu, anakku, jangan pernah berhenti membangun masjid.
Bapak itu adalah almarhum ayah saya, dan anak itu adalah saya sendiri. Itulah kenapa apapun takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami tidak akan pernah berhenti membangun masjid sesuai dengan wasiat dari almarhum ayah saya. Sudah lebih dari 50 masjid kami desain, kami dirikan. Yang terjauh salah satunya adalah menjadi kebanggaan masjid untuk masyarakat Sulawesi Selatan di Makassar. Dan yang paling terjauh adalah bulan lalu kami meresmikan masjid di Gaza, Palestina, di mana kami sebagai gubernur entah kenapa diminta untuk mendesainkan masjid yang dihancurkan oleh Israel dalam konflik di sana. Masjid Tahfiz Quran alhamdulillah per bulan lalu dengan uang 20 miliar 100% dari warga Indonesia tegak berdiri kembali di tanah Palestina. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ibu saya kesini berkursi roda, usia 83 tahun, tidak bisa ikut di hari ini karena kesehatan. Beliau pada saat sampai di tiang mezanin terharu dan menyampaikan bahwa inilah contoh ketetapan Allah tidak selalu sama dengan keinginan manusia. Karena saya dulu waktu SMA berdebat dengan ayah saya maunya masuk ke teknik kimia ITB, kekeh. Tapi ayah saya menasehati, sebaiknya kamu ke arsitektur. Akhirnya komprominya pilihan 1 teknik kimia, pilihan 2 arsitektur. Tapi takdirnya ternyata Allah memberikan takdir saya, keinginan almarhum ayah saya lah yang menjadi takdir. Dan oleh takdir itulah berdiri semua pencapaian-pencapaian yang merupakan, kalau saya renungkan, mungkin inilah yang dimaksud ridallahu fi ridho walidain. Tidak ada ridho Allah tanpa ridho orang tua. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran agar kita selalu menghormati, mencintai, dan memuliakan kedua orang tua kita. Nah, berikutnya saya ceritakan kenapa bentuknya begini. Ini pasti ditunggu-tunggu. Pertama, kenapa tidak pakai kubah? Tidak ada dalil dalam Islam masjid harus berkubah. Itu kesukaan, bukan fikih. Saya ulangi lagi, kesukaan. Banyak mayoritas sukanya kubah, silahkan. Tidak kubah, tidak masalah. Sebelum Islam lahir, agama-agama sebelumnya juga sudah berkubah. Kenapa kubah? Kubah itu karena sound systemnya baik. Pada saat teknologi sound system tidak ditemukan, pidato di bangunan berkubah tanpa sound system itu sangat baik. Tapi hari ini hari kemajuan teknologi, suara saya bisa didengarkan sampai ke alun-alun di sana. Maka tugas manusia adalah berimajinasi. Salah satu anugerah Allah adalah daya imajinasi. Indonesia lahir adalah imajinasi yang dulunya tidak mungkin disatukan oleh kesatuan takdir, dijajah oleh penjajah yang sama. Para pendiri bangsa berimajinasi, bisakah kita berhimpun menjadi sebuah rumah besar bernama Indonesia? Dan oleh takdirnya rumah besar itu hadir, dan imajinasilah yang menjadi modal para pemimpin untuk membawa imajinasi rakyatnya, masyarakatnya menjadi maju, juara, lahir dan batin. Jadi imajinasi pertama untuk masjid ini, yang pertama datang inspirasinya dari rumus matematika. Maka bisa dilihat di bawah ada 10 bentuk kurva. Di atasnya per 2 menjadi 5.
Di atasnya dari 5 menjadi 4, dari 4 atasnya menjadi 2, dari 2 atasnya menjadi 1. Itu adalah rumus matematika, di mana salah satu yang mengubah peradaban dunia Al-Jabar itu adalah inspirasi yang ingin dibangkitkan oleh semangat matematika. Bapak Ibu, dalam ilmu matematika bukan hanya rumus. Matematika itu punya bentuk geometri. Beda rumus, beda bentuk, ganti rumus, ganti bentuk. Inilah rumus matematika ya, terinspirasi dari Al-Jabar. Kedua, sudah takdirnya. Ternyata Al-Jabar adalah Asmaul Husna, maha perkasa, maha juara, maha memaksa. Jadi namanya sangat pas. Yang ketiga, sudah takdirnya. Jabar itu adalah singkatan dari Jawa Barat. Jadi tidak mungkin nama ini ada di tempat lain, sudah milik masjid ini, kira-kira begitu. Tidak akan ada di dunia ini yang bisa mengulangi lagi karena sudah takdirnya. Rumusnya matematika, keluarnya begini, Asmaul Husnanya Al-Jabar, dan itu adalah singkatan. Tuh. Berikutnya, masjid ini ramah lingkungan. Kalau Bapak Ibu lihat ke atas, di atas itu sebenarnya matahari sedang menyinari kita, tapi difilter oleh kaca-kaca, difilter oleh plafon-plafon ini, sehingga siang hari tidak perlu banyak cahaya listrik yang dipergunakan. Kenapa? Karena Allah sudah memberi.
nikmat cahaya dari matahari. Tinggal manusia dengan ilmunya menggunakan cahaya ini untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi itu. Dan di atas kita bangun sebuah lafaz Allah terbesar, mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa kita sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ceritakan lagi konsep lainnya. Karena ini Masjid Jawa Barat, Bapak Ibu bisa lihat di kiri kanan depan ada pintu-pintu. Pintu-pintu itu merepresentasikan satu pintu satu kota kabupaten di Jawa Barat. Jadi ada pintu Cianjur, ada pintu tadi Kuningan, ada pintu Bogor dan lain sebagainya. Digabungkan antara ragam hias Islami dengan ragam hias batik dari kota kabupaten masing-masing. Silahkan dicari di manakah pintu masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang berikutnya yang istimewa. Di tempat kita adalah tempat sholat. Di bawah kita ada museum sejarah Rasulullah yang tercanggih, terbesar di Indonesia, ada di bawah lantai ini. Marot Rasulullah. Masih finishing, mungkin nanti di bulan Februari tempatnya sudah bisa diresmikan. Jangan yang ini videonya, video yang saya dengan ibu saya kalau boleh, tim. Di bawahnya lagi sepertiganya adalah sejarah Islam masuk ke Nusantara. Sejarah Nahdlatul Ulama ada di situ, sejarah Muhammadiyah ada di situ, sejarah Persis, lain-lain semua ada dalam sejarah museum ini. Sepertiganya lagi adalah museum sejarah Islam di Jawa Barat. Ada kiai-kiai Jawa Barat yang ditampilkan di sana. Kiai Haji Hoer Effendi ada juga namanya terpampang di sana. Semua ulama-ulama yang luar biasa kami berikan kehormatan, maka di bawah kita adalah tempat kita mencari ilmu tentang sejarah keislaman yang hadir di Nusantara dan di Jawa Barat. Jadi sepulang sholat silahkan tambah ilmunya di bawah, pulang-pulang silahkan selfie-selfie, itu tidak bisa dihindari karena semua orang memegang HP dan semua orang butuh keindahan dan status, maka silahkan saja. Tapi jangan tidak sholat, niatnya harus sholat dulu baru yang lainnya, bukan yang lainnya baru sholat. Ya. Nah berikutnya dikelilingi oleh danau. Danau ini direncanakan nanti jadi wisata air. Nanti ada perahu seperti di Venesia, sedang didesain perahu-perahunya. Dan mengelilingi danau ini, Pak Menteri, ada taman terpanjang di Indonesia, taman kota terpanjang yang menceritakan cerita 25 Rasul dan Nabi dalam sejarah Islam. Ada tulangnya ikan paus Nabi Yunus di sebelah kanan saya. Ada perahu-perahuan Nabi Nuh di sudut sebelah kanan saya juga, kira-kira begitu. Sehingga kami harapkan orang datang ke sini bermunajat, bersolawat, bersolat, pulangnya dapat ilmu tentang kesejarahan, kemudian pulang bahagia. Itu kira-kira penjelasan. Berikutnya, saya mohon maaf, pasti aksesnya tadi sedikit tidak nyaman, karena sebetulnya akses utamanya akan datang dari kilometer 149. Jadi 100% mobil nanti di tahun depan masuknya dari jalan tol, menyusuri jalan yang lebar, nyaman sampai sini. Tapi karena situasi, mohon maaf atas ketidaknyamanan, saya aturkan permohonan maaf. Di sini ada Ketua DPRD Kota Bandung beserta jajaran yang warga di sini, mohon dipermaklumkan. Insya Allah kita perbaiki sampai semuanya insya Allah nyaman. Termasuk rencana kereta di Cimekar nanti akan ada shuttle. Jadi orang bisa berwisata naik kereta api lanjut sampai sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itulah penjelasannya dan tidak akan pernah saya ulangi lagi, panjang kali lebar, tapi ini jadi pengetahuan ya, bahwa semua ini atas kehendak Allah. Semua proses ini subhanallah, masya Allah,
datang dari kehendak Allah yang kadang-kadang berbeda dengan yang kami skenariokan. Selamat melaksanakan ibadah. Saya titip kepada para ulama, silahkan ngetek tempat ini. Pak Gub, saya ingin minggu pertama tiap bulan hari Jumat jam 4 kajian, silahkan. Saya ingin ngetek hari Ahad Ba'da Isya di tempat ini kajian, silahkan. Susunan DKM sudah dirancang seadil-adilnya. Ketua DKM-nya adalah Gubernur Jawa Barat. Ketua hariannya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengurusnya mewakili semua ormas Islam di Jawa Barat. Pengurusnya mewakili semua ulama aktivis masjid dari rekomendasi 27 MUI sekota kabupaten se-Jawa Barat. Jadi semua insya Allah terwakili dengan seadil-adilnya, dan izinkan umaronya yang menjadi pengambil keputusan terakhir di tempat yang sangat mulia ini. Bapak Ibu duduk di karpet yang datangnya jauh dari Turki, sebagai rasa sayang warga Turki juga kepada warga Jawa Barat. Di belakang Bapak Ibu ada tiang-tiang seperti ini. Ini adalah inspirasi dari Masjid Nabawi, di mana di bawahnya ada Al-Quran. Mohon tidak dibawa pulang, cukup dibaca di tempat. Dan tiang ini adalah AC, ya, air conditioning yang menghembuskan angin-angin kenyamanan. Karena di atas kepala kita tidak perlu di-AC-kan, nanti boros energi. Cukuplah yang di-AC-kan setinggi manusia oleh konsep yang disebut dengan tiang-tiang standing AC ini. Belum saya namai, mungkin nanti kita namai dengan nama-nama yang mulia. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melengkapi sebuah sejarah istimewa di Republik ini, melengkapi sejarah luar biasa peradaban Islam dari sejak Rasul lahir sampai ke hari ini. Atas nama pemerintah Jawa Barat, saya mengaturkan terima kasih. Yang pertama, ke tukang aduk, tukang semen, tukang batu yang ribuan jumlahnya. Tanpa mereka tidak jadi kesempurnaan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mandor, ya, kepada kontraktor yang berganti-ganti, khususnya kontraktor yang terjadi melaksanakan di yang finishing ini, kepada yang mengawasi tim pengawas MK-nya, kepada PNS yang membebaskan lahannya, kepada polisi dan TNI yang mengawal kondusivitas pada saat sosialisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang menyetujui anggaran-anggaran untuk tempat yang membanggakan ini, kepada warga sekitar yang mungkin selama pembangunan mengalami ketidaknyamanan, dan kepada semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya haturkan dari panggung ini terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas keringat, ikhtiar, keputusan yang Anda semua lakukan. Mudah-mudahan tempat ini menjadi kebanggaan, kemuliaan, menambahi satu, karena biasanya ikon Jawa Barat itu gedung sate. Insya Allah setelah ini ikon Jawa Barat adalah gedung sate dan Masjid Al-Jabar yang istimewa ini. Silahkan datang menjelang maghrib, karena kalau tampilkan keindahan masjid ini justru hadir saat malaikat berganti tugas, malaikat siang ke malaikat malam. Terjadi di maghrib, keindahan cahayanya sungguh sangat mempesona, seperti istri saya, kira-kira begitu. Atur nuhun, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan berkah dan rahmatnya. Dengan ini saya Ridwan Kamil mewakili masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan ini meresmikan penggunaan Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Dan kami juga mohon
didoakan. Izin pamit dalam waktu singkat karena saya bersama sahabat saya mohon Pak UU maju ke depan. Sengaja diabsennya di akhir Pak UU karena akan diistimewakan. Kami berdua ini duit tunggal ya. Pak UU sangat memahami posisi kesibukan satu sama lain. Kami ini saling mendukung, saling mendoakan, saling memahami. Tidak boleh ada pemimpin-pemimpin di daerah yang bertengkar ya. Ini harus jadi sebuah contoh bahwa kami selalu harmonis dalam kepemimpinan hari ini dan kami juga harmonis dengan sejarah masa lalu ya. Mudah-mudahan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi dengan ini penggunaan Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat secara resmi diresmikan. Terima kasih, hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon berkenan Bapak untuk menuju ke area peresmian. Gubernur yang akan didampingi oleh Ketua MUI Jawa Barat, dan mohon berkenan juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama-sama meresmikan, didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Kami persilakan. Baik, kami undang dengan hormat kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak mohon izin, mohon berkenan untuk turut meresmikan Masjid Al-Jabar ini dan didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat di bentuk yang berada di sisi kanan panggung. Baik, silakan Adi. Baik, Ibu dan Bapak sudah siap semuanya untuk menyaksikan peresmian secara simbolis ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Jumat, tanggal 30 Desember 2022, Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat akan diresmikan dengan pembukaan beduk dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan resmi, Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Luar biasa sekali pimpinan kebanggaan kita semua, semoga menjadi amanat dan tentunya menjadi panutan untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin kepada Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk tetap berada di depan ketika setelah bersama-sama meresmikan Masjid Al-Jabar bersama dengan Bapak Gubernur. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM. Kami silakan Bapak Menteri, mohon izin Bapak untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pak Gubernur dan Ibu yang saya hormati, Pak Gubernur Maluku Utara, Wagub, seluruh unsur Musbida, Ketua MUI, para alim, para ulama, para kiai, semua ibu-ibu yang saya muliakan. Saya tidak berkata banyak kecuali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah saya kira peradaban baru dimulai di masa Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil. Gubernur yang saya jatuh cinta kepadanya, jadi nggak salah memang.
Kita doakan Pak Gubernur kita ini diberi kesehatan, iman yang kokoh, dan diberi nanti jabatan yang lebih tinggi lagi insyaallah. Jawa Barat aja bisa hebat seperti ini, bagaimana kalau memimpin Indonesia? Saya sudah jauh-jauh hari jatuh cinta. Oleh karena itu tidak ada lagi kata-kata kecuali ucapan selamat kepada warga Jawa Barat, kepada seluruh rakyat Indonesia atas diresmikan masjid yang begitu megah pada hari Jumat, hari yang barokah hari ini. Desainnya luar biasa, taman-tamannya tadi di luar juga luar biasa. Saya kira ini masjid yang terindah di Indonesia ini. Semoga Pak Gubernur, Ibu, sekali lagi saya tadi dengar sudah 50 Pak masjid. Saya baru 3 juga kecil-kecil. Ya, Pak Gubernur sudah 50 lebih dan megahnya seperti ini. Saya cemburu kepada beliau. Jadi sekali lagi kita doakan Pak Ridwan Kamil beserta Ibu, insya Allah nanti akan diberi keberkahan, diberi kesuksesan, tambah lagi jabatan yang paling tinggi. Selamat Pak Gubernur, selamat untuk masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, telah kita saksikan bersama tentunya peresmian Masjid Al-Jabar yang mudah-mudahan berkah bagi seluruh umat khususnya di Jawa Barat dan bagi seluruh Indonesia, Adi ya. Betul sekali sini, dan tentunya kita datang ke sini dengan suasana masjid yang megah. Kita akan sama-sama memakmurkan masjid, dan di momen yang luar biasa ini kita juga akan thalabul ilmi dengan menyimak ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Cecep Taufikur Rahman MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil quddusil azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. ثم الصلاة والسلام على النبي المختار سيد الخلائق والبشر وعلى آله وأصحابه الذين يرجون شفاعته يوم المحشر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. الحديث متفق عليه. Yang kami hormati
Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Yang kami hormati Sahibul Bait kita pada hari ini, Bapak Gubernur Jawa Barat, Dr. H.C. Insinyur Ridwan Kamil. Juga yang kami hormati anggota dan pimpinan DPR Provinsi Jawa Barat, Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat, Bapak. Nah, ini suasana bubar Jumatan. Ada 18 ribuan orang berkumpul di sini dan tadi pas lebat, suasana jemaah Masjid Al Jabar. Nah, padat ya. Juga udah ada UGM AKM binaan untuk melaporkan masjid. Berkunjung ke pembuatan NIB bagi UMK yang fasilitasi. Menurut saya memang sangat luar biasa. Ya, NIB ya. Ketua DKM. Menarik sekali. Nah, Kang Emil mungkin bisa kita cermati kritik bagi kita bersama. Di Indonesia ini kan kita beliling, ini ada masjid-masjid agung, masjid yang besar. Ada banyak yang nanti akan dilakukan sebagai ketua DKM. Tapi sebelumnya kita nanti ada yang ingin saya kata sebelumnya. Katakan sama kami. Ya, jadi produk-produk UKM, nah ini khusus kolam untuk anak-anak ya, jadi pedagogis gitu anak-anak, jadi bisa sambil bermain air anak-anak ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup bersih ya. Emang Pak? Pak Rudi, alhamdulillah sehat-sehat. Enggak. Pak Rudi makin jagung baik. Mohon tuan moe. Aku.
yuk, let's go. Di sini sebelah sana kuliner, sebelah sini pakaian-pakaian. Ya. Bismillah, kita sedang berada di Museum Masjid Al-Jabar. Di sini sudah dibuka. Silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Cindy. Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy. Jadi ini tuh namanya instalasi kinetik. Instalasi kinetik. Iya betul. Nah di sini udah kita bikin koreografinya biar mereka bisa bergerak sendiri sesuai yang udah kita setting. Iya. Nanti kita operatorkan dari layar ini. Layar ini kontrolnya gitu ya? Iya betul. Jadi selain dia bisa bergerak naik turun, dia juga bisa berganti warna. Warnanya berapa warna nih? Apa sama dengan masjid ini? Pelangi gitu. Warnanya bisa ya RGB. RGB ya? Oke, standar ya. Merah, kuning, hijau. Biru, kuning, pelangitmu agung. Bisa. Oh, oke. Ini Asmaul Husna ya? Iya betul. Asmaul Husna. Jadi gimana nih? Jadi nanti setelah dari koreo yang udah kita bikin, dia bisa turun naik sesuai gerakan yang kita mau. Ini musiknya yang masuk ini? Nanti untuk musik dari 9 Matahari dari museum dalam. Oh dalam. Tapi nanti dari sini kita bisa diklik sesuai huruf yang kita mau. Nanti ada suaranya. Nanti mungkin bisa dicoba setelah ini. Oh, ini lagi main? Ya, ini lagi atraksi. Lagi atraksi. Satu atraksi itu berapa menit? Kita bisa setting. Kalau semakin banyak atraksi, berarti semakin lama durasinya. Kayak gitu. Ibu, ini Bu tuh. Enggak, ini lihat. Bagus. Otomatis ini ya. Ini satu-satu gitu ya. Ini satu keluar, satu masuk gitu ya. Iya, ini kita settingnya cuma dua situ gitu. aja ya. Dua gitu. variasi aja. Iya. Ini untuk gambarnya seperti apa bisa kita setting sebenarnya. Bisa kita gambar, warna segala macam gitu ya. Betul. Oke. Itu masih tutup ya? Ya, itu untuk VIP. Belum ya, belum buka. Oke. Oke, jadi kita bisa stop sendiri dan kita bisa reset. Reset. Stop itu berhenti ya. Iya, betul. Kalau reset ini ke Kalau atas reset dia akan setting ke step awal. Step awal. Titik nol ya. Iya, betul, titik nol lagi. Jadi dia akan datar. Ini nanti rata. Nah, ini lagi di reset warnanya jadi netral. Ini warna netralnya biru ya. Biru. Nice. Oke. Nanti ini beres mentok reset, semua gitu ya. Bisa kita kasih lihat. Ini yang di video saya yang kemarin yang ada alat-alatnya yang kotak-kotak gitu ya? Betul. Oh betul. itu lagi setting itu ya? Itu di yang Mika. Dalam. Di dalam sini mainnya ya? Oke. Itu mesin motornya. Mesin motornya. Gitu. Kalau otaknya di sini ya? Iya betul. Nah, kalau kita klik di sini, nanti kita akan mendapatkan bacaan-bacaannya. Al-Hasib misalnya gitu ya? Iya betul. Ya, sesuai. Al-Hasib meaningnya yang maha membuat perhitungan. Yang maha membuat perhitungan. Terus kemudian surah Hasib, yang hubungannya. Hasib jamaknya hisab kan ya? Iya betul. Perhitungan. Ini surat-suratnya gitu ya? Suratnya. Ini hadis muslimnya, hadis Sahih Bukhari-nya ya. Dari ketiga ini kita bisa dengerin juga nih suaranya seperti apa, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, Arabnya deh dicoba dulu. Boleh. Kurang keras. Kurang keras ya. Karena mic-nya kecil ya. Speakernya kecil. Oke. Tutup sama suara itu. Indonesia? Oh, langsung ke sininya ya? Iya, betul. Tuh udah ada bacaan. Buat perhitungan. Dia ngikutin bacaan. Oh, ini bisa diedit? Enggak sih, sebenarnya nggak bisa diedit. Jangan ya. Nggak bisa. Pindah sendiri? Kepijit? Kepijit. Memang sensitif ya? sensitif.
misalnya kita mau nggak cuma suara aja nih, kita mau ada gerakan juga di sini sesuai ini. Kita bisa klik atraksi kinetik, nanti keluar kayak gini, nanti yang turun. keluar itu Dan ada suaranya kayak gitu. Al-Muta'ali, Maha tinggi. Maha tinggi. Jadi dia membacakan bahasa. Ini tapi Arabnya kaligrafi ya, kaligrafi. Iya. Jadi kalau dibaca selintas itu kurang bisa baca nih kata saya juga. Oh Nah, iya. selain huruf yang kufi, Tapi ini ya, ini ada. kan Muta'ali ya. Betul. Nanti ini dia lagi masih meriset sendiri. Nah, Setelah kalau ditanya satu gitu ya. Iya, setelah dia beres riset, dia akan buat otomatis ketutup. Selesai. Biar kita bisa lanjut. Oh, itu selesai. ininya, gitu. Itu berarti belum ya? Iya, belum beres, dia masih riset. Ah. Nah, di sini juga ada huruf Arabnya. Nah, Arab betul. Itu Iya. tadi kaligrafi kupi ya. Lebih bisa dibaca ya, Pak? Ah, ini Iya. bisa. Gitu. Mugni, mana gitu. Oke, Mukni mana itu. Gitu. Tapi mungkin Malikal muluk tuh. wih, Ya betul. kan? Gitu. Oh, interaktifnya gitu ya. Iya, betul. Misalnya mau Ini udah 99 kan? Iya, 99. Tapi yang baru terpasang 60. 60. Di sini. Nanti Ini tinggal berapa? bagian atas dan bagian bawah. Ini 5 kali berapa nih? Kali 20 sih. Masih- Kali 20 ini ya. Maka yang dua kurangnya ini satu. kan jadi satu. Oh iya, 99 ya pas. Betul. Oke, gitu ya. Ini sama ya? Arab. Sama. Mungkin ini lebih panjang. Oh, Dibacakan ininya ya. kan. Ini karena Oh, sih. ada sana. Iya. Kurang keras. Di sini lebih Oh, speakernya yang di sini ya, Mas? Kurang keras. Ini udah volumenya udah max sih, tapi Langsung emang, ya, tapi- ketutupan sama Double di sama sini itu ya. bawah sebenarnya sih. marah. Ya, ini besar suaranya. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Jaga tiap hari berarti? Nanti sih kayaknya Ganti ya? bisa operator sendiri, Oh, operator harusnya sendiri ya. sih. Ya. Tapi itu jangan bisa diedit kalau udah final. Oh kan? iya, Oh, enggak, tadi cuma ini aja kursor Ya. aja. Sebenarnya emang kalau dihapus ya akan bisa diedit juga. Oke. Makasih ya. Ya, Nah, kita lihat ke marodnya ini tapi masih tutup karena belum selesai, guys. Ini lagi Assalamualaikum. Selesai. Nah, kalau yang ini yang di sebelah ininya itu ada zona pra kenabian, zona Mekah, zona Madinah, zona Islam Jawa Barat. Nah, Islam Cirebon, tokoh Islamnya siapa gitu ya. Ini bisa diklik nggak ya? Oh, nggak bisa diklik. Ini interaktif. Jadi sejarah aja, guys. Sungguh pada Rasul itu ada suri saudara yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak yang mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21, surat ke-33. Gitu ya. Sekalian seperti itu. Jabar pertasbihnya. Itu. Kira-kira di sana toilet perempuan. Ruang pameran nanti temporarinya di sebelah sini gitu. Ruang makan. Nah, ini sekarang sudah Jawa Barat udah pembagian ininya. Wih, tahu Pak? Sorry, kemana? Iya, pada tuang Pak. Bisa, bener. Atas. Tapi itu bener. Atas. Udah kosong. Iya Pak. VIP. Di tengah-tengah jangan saling seperti suami Ibu mau kau teh bumi ya teh Bu. kadang-kadang istri mengalah Punten punya nggak sepatu ya. walaupun lebih banyak suami yang mengalah tapi poinnya adalah Iya marema. Nanti omprengan. tengah-tengah dan Mayoran. nah, itu ya. Salah satunya adalah pemimpin harus adil supaya
masyarakat juga tidak banyak bertengkar, salah tafsir dan lain sebagainya. Insya Allah Jawa Barat mah juara lahir batin, pemulung nanti badan, insya Allah dan kalau apapun masalahnya, mari kita selesaikan dengan musyawarah. Luar biasa, baik. Terima kasih. Kita masih punya satu sebentar lagi. Yang akan melakukan Anda bersama dengan perintah kami. Nah, kita sekarang sudah berada di luar masjid ya. Nah, sekarang itu udah di luar. Nah, ini ada masyarakat sudah memenuhi area masjid ya. Ini sudah ada air mancurnya untuk menambah pernapasan ikan ya. Ibu-ibu sudah pada berdatangan mudah-mudahan ini masjidnya makmur ya, dan selalu terpelihara kebersihannya, karena kalau tidak terpelihara ini sangat disayangkan. Oke guys, demikian ya laporan dari launching Masjid Al-Jabar. Mudah-mudahan bisa bismillah hari ini diresmikan oleh Pak Gubernur, sehingga bisa itu orang temennya di situ dan mereka tidak merasa hebat. Nah, ini banyak hal-hal yang anak-anak terus pedagang-pedagang sudah mulai masuk, karena di mana ada keramaian pasti di situ ada orang, dan ada orang itu pasti lapar. Demikian ya guys ya untuk liputan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk informasi, dan sekarang sudah resmi dibuka. Jadi kepada wargi yang ada di Indonesia khususnya, silahkan kalau ke Bandung ini mampir di Gede Bage Cimincrang. Tinggal googling aja Masjid Al-Jabar. Nanti di deskripsi juga saya akan sematkan link Google Maps-nya, sehingga bisa teman-teman sekalian bisa berkunjung ke sini. Ini nanti terbuka untuk umum, dan kalau museumnya itu ternyata selesainya sekitar bulan Februari ya, jadi belum selesai hari ini, sehingga bisa. Nah ini tapi sudah mulai banyak sampah ya, ini harus cepat-cepat, padahal sudah disediakan tempat sampah. Ya, mohon maklum aja ini. Sudah banyak yang berjualan, teman-teman Tika, pedagang kaki lima. Kang berapa Kang? Lagi Pak. Pak free, oke, gratis. Kasih Kang. Dari Aqua nih ya, Aqua. Enggak Bu, gratis Bu, gratis. Nah, banyak yang sudah berjualan. Kita menjaga kebersihannya, jaga kebersihannya ya. Nah ini sudah mulai pedagang kaki lima ya, kita biarkan saja, yang penting jaga kebersihannya untuk menggerakkan ekonomi umat. Ini dari sisa ya, oleh-oleh dan segala macam jualannya tuh. Ini kalau kedepannya mudah-mudahan bisa di butik nih, pantau kebersihannya ya. Sangat disayangkan kalau misalnya kita biarkan tidak
tidak menjaga kebersihannya, karena kalau dengan orang di atas 20.000 ini sangat akan sulit untuk memantau kebersihannya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bekerja sama dan disediakan tempat-tempat untuk membuang sampahnya, karena kalau kita lihat ada pijat dulu, ada pijat-pijatan, ini jualan sate juga sudah mulai banyak yang jualan ya. Sudah beberapa rombongan, semakin sore semakin penuh, jualan-jualan juga sudah banyak yang sini sudah sudah sangat banyak ya yang jualan. Mudah-mudahan nanti ini pesta rakyat ya, jadi kita maklum aja untuk ada kemacetan, ada kepadatan karena semuanya untuk masyarakat umat muslim. Tapi mungkin nanti akan ada aturan-aturan khusus untuk pedagang kaki lima ya. Nah, kalau dibiarkan segini akan terlalu banyak dan untuk menjaga kebersihan dari Masjid Al-Jabar ini. Mudah-mudahan nanti selesai. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini shuttle bisnya ini kita semuanya parkir di GBLA ya. Jadi dibawa sama shuttle bis ke sini pas hari ini aja. Tapi nanti ke depannya ini semuanya akan parkir di daerah ini, sehingga ya itulah banyak kita mohon maaf aja kepada masyarakat sekitar, mungkin ada kepadatan. Terima kasih guys atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan masjid ini menjadi suatu kebanggaan Jawa Barat dan makmur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.